Oke, di video kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul Dan Tubusan. Di dalam film ini bercerita Senggu dan putrinya yang sedang berulang tahun dan akan pergi ke Busan dengan kereta untuk menemui istrinya. Perjalanannya berubah dikarenakan virus zombie. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja masuk ke ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Film ini berawal dari sebuah pintu masuk tol yang diblok dikarenakan ada sebuah kebocoran gas biologis dari sebuah pabrik. Dan ada seseorang yang tidak sengaja menabrak rusa, dan orang itu turun untuk mengecek. Dikira rusa itu udah mati, maka ia meninggalkan rusa itu. Ternyata rusa itu bangkit dan menjadi rusa zombie. Kemudian cerita berganti pada seseorang pekerja yang bernama Saungwoo. Dia memiliki sifat egois, tapi di balik semua itu, dia seseorang pekerja keras. Dan karena itu, ia berpisah dengan istrinya karena Songwoo memiliki sifat yang egois. Songwoo tinggal bersama ibunya dan anaknya. Anaknya bernama Soan. Songwoo selalu sibuk dengan pekerjaan, maka dari itu dia tidak pernah meluangkan waktu untuk putrinya. Dan ibunya pun menyuruh Songwoo untuk rujuk kembali dengan istrinya. Kemudian Soan mengajak ayahnya menemui ibunya karena ia ingin merayakan ulang tahunnya bersama kedua orang tuanya. Di keesokan harinya, mereka pergi ke Busan dengan kereta. Di saat mereka sudah mau berangkat, ada seseorang wanita yang berlaga aneh masuk kereta. Ternyata wanita tersebut sudah digigit oleh salah satu zombie. Dan di saat Soan sedang melihat jendela, tidak sengaja Soan melihat salah satu petugas yang diserang dengan salah satu zombie. Di situ Soan mau memberitahu ayahnya, tapi ayahnya sedang tertidur. Karena Soan ingin ke toilet, ia lupa memberitahu ayahnya. Saat Soan berada di salah satu toilet, petugas menemukan orang yang berkata, "Semua orang akan mati." Oh iya, orang yang bersembunyi ini kita sebut saja namanya Joko. Dikarenakan tempat itu dibuat sembunyi oleh Joko, maka Soan mencari toilet lain. Saat Soan menemukan toilet lain, ternyata toilet itu dijaga oleh laki-laki yang bernama Songhwa, yang sedang menunggu istrinya yang bernama Seongkyung. Pada akhirnya Soan menemukan toilet lain. Sementara itu, Sokwo terbangun dan tidak menemukan Soan di kursinya. Dan setelah itu, ia ditelepon oleh temannya dan diberitahu bahwa ada kerusuhan. Setelah ditelepon temannya, Sokwo mencari Soan. Cerita beralih pada seseorang yang tadi digigit oleh zombie. Dan wanita itu berubah menjadi zombie dan menggigit salah satu petugas. Dan petugas itu berubah menjadi zombie dan menggigit semua orang yang berada di salah satu gerbang. Cerita beralih pada Sokwo yang mencari putrinya di toilet. Lalu ia melihat salah satu zombie yang menyerang seorang manusia yang berada di depannya. Soan ternyata berada di belakang ayahnya. Songwo langsung menggendong dan pindah ke gerbang yang aman. Ketika Sokwo masuk ke gerbang yang aman, ia melihat Songwo dan Seongkyung sedang berlari menuju ke gerbangnya. Lalu ia menutup pintu gerbang itu. Saat ia berhasil masuk, di situ terjadi sedikit cekcok antara Sokwo dan Songwo. Kemudian Maximus mengumumkan bahwa mereka tidak bisa berhenti di stasiun Jonain. Kemudian salah satu penumpang yang bernama Yung Suk protes ingin berhenti di stasiun Jonain. Kemudian Maximus mengumumkan lagi, mereka akan berhenti di stasiun Daejeon karena mereka akan diamankan oleh pihak militer. Cerita beralih setelah mereka sampai stasiun Daejeon. Setelah penumpang pada turun dari kereta, mereka
segera masuk ke stasiun Daejeon. Saat mereka melihat sekumpulan tentara, ternyata tentara itu sudah berubah menjadi zombie. Keadaan pun menjadi kacau balau. Soan hampir saja digigit oleh salah satu zombie. Untung saja Songwoo menyelamatkan Soan. Kemudian Song Kyung membawa Soan ke dalam kereta. Mereka berpisah dengan lainnya karena mereka berusaha menutup pintu kaca itu. Dikarenakan pintu kaca itu tidak kuat menahan zombie-zombie yang ada di sana, dan tiba-tiba pintu kacanya pecah. Mereka langsung berlari menuju ke kereta. Saat mereka menuruni tangga, mereka dikejutkan oleh dua zombie yang menggigit teman Yonggu. Oke, di sini kita kenalkan orang ini bernama Yonggu. Dan ini kita kenalkan lagi pacarnya Yonggu yang bernama Jinhee. Singkat cerita, mereka berhasil masuk ke gerbang nomor 8. Setelah mereka berhasil masuk ke gerbang nomor 8, Yonggu menelepon pacarnya yang bernama Jinhee, dan Jinhee pun memberitahu bahwa ia berada di gerbang nomor 15 bersama penumpang yang selamat. Dan Songwoo menelepon istrinya. Istrinya memberitahu bahwa ia berada di toilet di gerbang nomor 13, dan ia juga bersama Joko, Soan, dan nenek-nenek bersaudara. Dan mereka mencoba melawan zombie untuk menuju ke gerbang nomor 13. Singkat cerita, mereka sampai ke gerbang nomor 13 dan menemui keluarga mereka yang masing-masing. Saat mereka sudah sampai ke gerbang nomor 13, Yonggu memberitahu bahwa ia berada di gerbang 13 dan ia pun akan ke gerbang nomor 15. Jinhee pun senang dan ia memberitahu orang yang berada di gerbang nomor 15. Lalu Yungsuk menolak untuk memasukkan orang lain karena ia berpikir mereka sudah terinfeksi. Para orang lain pun menyetujui perkataan Yungsuk. Di sisi lain, mereka pun berusaha untuk menuju ke gerbang nomor 15. Mereka pun juga menyadari bahwa para zombie tidak bisa melihat di kegelapan dan sangat sensitif dengan suara yang nyaring. Ketika ia berada di gerbang nomor 14, Joko tidak sengaja menginjak sebuah botol kaleng dan ternyata pintu gerbang nomor 15 dikunci oleh orang-orang yang berada di gerbang nomor 15. Akibat ulah-ulah orang yang berada di gerbang nomor 15, Yonggu berusaha membuka pintu gerbang nomor 15. Sedangkan Songwoo dan Songwoo, ia menahan pintu yang dirumuni oleh zombie. Singkat cerita, mereka berhasil masuk dan Songwoo mengorbankan dirinya untuk menahan zombie. Mereka pun kehilangan dua orang nenek-nenek dan Songwoo. Ketika mereka berhasil masuk, Songwoo langsung menghajar Yunsuk karena ia tahu bahwa dia yang sering menghasut para penumpang. Saat Yunsuk diajar, Yunsuk pun menghasut para penumpang lagi bahwa mereka sudah terinfeksi dan menyuruh mereka ke gerbang depan. Saat mereka sudah berada di gerbang depan, para penumpang di gerbang nomor 15 langsung menutup pintunya dan menguncinya dengan menggunakan kain. Ketika mereka sibuk mengunci pintunya dengan kain, seketika nenek-nenek bersaudara membuka pintu yang penuh dengan zombie. Karena ia sebal dengan orang yang berada di gerbang nomor 15. Karena ia tidak bisa melindungi saudaranya sendiri saat mau masuk ke gerbang nomor 15. Cerita beralih, mereka berhenti di stasiun Daegu karena kereta mereka terhalang oleh kereta lain. Maximis pun mengumumkan bahwa mereka harus segera ganti kereta yang baru. Mereka pun segera keluar.
Di saat mereka mau mencari kereta yang baru, tiba-tiba ada satu kereta yang oleng dan terjadi sebuah kecelakaan dan membuat Yonggu dan pacarnya terpisah dengan yang lainnya. Lalu, Yonggu mencoba mencari yang lainnya dan memasuki salah satu gerbang di kereta tersebut. Lalu, tiba-tiba Yoon-suk mendorong Jin-hye ke arah zombie, sehingga hal tersebut membuat Jin-hye tergigit dan sebentar lagi menjadi zombie. Yoon-gu pun pasrah atas kejadian yang dialami Jin-hye. Tak lama kemudian, Jin-hye berubah menjadi zombie dan langsung menggigit Yoon-gu. Yoon-suk pun langsung berlari ke kereta yang baru. Dan di saat ia berlari, ia tergelincir. Itu Maximus melihat dan mau menolong Yungsuk. Tetapi Yungsuk dengan sengaja mengorbankan Maximus agar ia tidak dikejar oleh zombie. Cerita beralih pada Songwoo, So-an, Song-kyung, dan Joko yang hampir tertimpa kereta yang penuh zombie. Untung saja So-woo melihat celah yang kecil. Saat mereka mau keluar, zombie pun berhasil memecahkan kaca kereta itu. Melihat itu, si Joko mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka. Karena mereka melihat kereta baru itu sudah berjalan, mereka pun berusaha menaiki kereta tersebut dan diikuti oleh segerombolan zombie. Singkat cerita, mereka pun berhasil naik ke kereta yang baru itu. Saat So-woo melihat Maximusnya, ternyata ia Yoon-suk yang sudah mau berubah menjadi zombie. Karena ia tadi sudah digigit oleh salah satu zombie. So-woo berusaha melempar Yoon-suk keluar kereta. Saat mau melempar Yoon-suk, So-woo tidak sengaja tergigit oleh Yoon-suk. Singkat cerita, So-woo berhasil melempar Yoon-suk. Setelah ia mau berubah menjadi zombie, ia memberitahu ke Seong-kyung tentang tuas rem dan menyuruhnya untuk menarik tuas rem itu saat mereka sampai di Busan. Saat So-an melihat ayahnya terinfeksi, So-an sangat bersedih. Demi menyelamatkan putrinya, So-woo mengucapkan kata selamat tinggal dan langsung menjatuhkan dirinya ke kereta. Singkat cerita, mereka berhenti di sebuah terowongan yang sangat gelap. Saat di terowongan, terdapat tentara yang sudah siap untuk menembaki zombie agar zombie-zombie tidak masuk ke daerah situ. Awalnya tentara itu mengira bahwa mereka adalah zombie, dan untung saja So-an bernyanyi. Saat So-an bernyanyi, tentara itu menyadari bahwa mereka bukan zombie, dan langsung membawanya ke tempat yang aman. Oke, karena filmnya sudah habis, jangan lupa like dan subscribe di channel Full Spoiler ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.